Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali minggu ini dengan saya Dr. Jerry di kelas Big Data Analytics and Data Science for Human Resource. Dan pada kesempatan siang ini kita akan masuk kepada bab Big Data Analytics using K-means clustering. Oke. Apa yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan hari ini? Kita akan mempelajari mengenai pengenalan kepada machine learning, kemudian pemahaman mengenai clustering analysis, kemudian apa saja tipe-tipe dari clustering, kemudian perkenalan kepada K-means clustering, bagaimana cara K-means clustering bekerja, dan demo untuk teknik clusteringnya. So, pertama adalah introduction to machine learning. Jadi, machine learning adalah sebuah bentuk artificial intelligence (AI) yang memprovide komputer dengan ability to learn, kemampuannya dia untuk belajar tanpa diprogramkan. Jadi dia belajar terhadap sesuatu tanpa diprogramkan. Jadi dia bisa melakukan proses iteratif. Contoh, kalau kita misalkan punya data, kemudian data tersebut kita baca menggunakan algoritma, di mana algoritma itu membentuk model. Ya, misalkan kemarin kayak multilinear regression misalkan. Kita ada data, kita baca dengan multilinear regression misalkan. Terus dia perform, kemudian feedback. Ternyata ada yang kurang nih, ada yang berubah nih segala macam. Jadi dia kemudian dari feedback dia balik lagi ke learn terhadap algoritmanya dan building model lagi. Sampai dia iteratif, dia prosesnya secara iteratif berkali-kali sehingga mencapai model yang mature dengan tingkat akurasi yang tinggi. Jadi dia ada proses mempelajari tentang perubahan terhadap feedback, perubahan terhadap hasil. Dari sana, dari perubahan hasil tersebut, dia kembali memperbaharui kepada model yang dikembangkan. Jadi modelnya kembali berubah sampai mendapatkan model yang mature, dewasa. Ya. Ada dua macam tipe dari machine learning. Yaitu ada yang disebut dengan supervised learning dan ada yang disebut dengan unsupervised learning. Supervised learning adalah dia datanya itu supervised, disupervisi. Jadi ada yang menjadi dependent variable dan ada yang menjadi independent variable. Jadi kalau ada dependent variable, maka ini disebut dengan supervised learning. Karena ada targetnya dia. Target terhadap data tersebut. Sedangkan yang unsupervised learning, dia tidak ada yang no target. Tidak ada no dependent variable. Tidak ada dependent variable. Semuanya adalah independent variable. Semua adalah hanya independent variable. Tidak ada pengaruh variabel A, B, C kepada variabel Y, tidak ada. Jadi dia berdiri sendiri datanya. Itu disebut dengan unsupervised learning. Nah, di sini. Jadi unsupervised learning adalah ketika semua data itu adalah data independent. Independent only. No dependent data. Ya.
Itu disebut dengan unsupervised learning. Jadi kita tidak ada terkooptasi bahwasanya datanya itu pengaruhnya kepada Y. Tidak ada. Jadi datanya adalah X only, no Y. Itu disebut unsupervised learning. Nah, clustering analysis dia mengadopsi unsupervised learning. Jadi clustering analysis ini dia mengadopsi unsupervised learning. Apa yang dimaksud dengan clustering? Clustering adalah kegiatan yang melakukan grouping terhadap objek berdasarkan informasi yang didapatkan di dalam data yang menggambarkan kepada hubungan mereka dengan tujuan untuk mendapatkan grup dengan data yang similar to each other atau mirip-mirip dengan each other, namun berbeda dengan grup lainnya. Ya. Jadi ketika data kita itu bermacam-macam, kemudian kita grouping menjadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 grup misalkan. Di mana masing-masing grup itu data yang pertamanya dia berwarna-warni menjadi similar dia warnanya. Similar dia datanya. Mirip-mirip itu data. Ya. Nah, jadi dia clustering adalah kegiatan untuk melakukan grouping kepada banyak objek berdasarkan data yang mendeskripsikan kepada objek tersebut dengan tujuan masing-masing grup merupakan terdiri dari objek-objek yang similar kepada satu dan lainnya. Namun grup yang lain berbeda antara grup yang satu dengan yang grup yang lain memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi bedanya signifikan, yang satu warnanya biru, satu warnanya orange, satu lagi warnanya hijau, dan seterusnya. Ya. Itu disebut dengan clustering. Ada beberapa macam jenis metode di dalam clustering. Ada yang disebut dengan K-means clustering, ada yang menggunakan fuzzy clustering, dan ada yang disebut dengan hierarchical clustering. So far so good, Araso? Araso? Kapish? Belum pada paham kah? Belum, Pak. Oke, coba saya tanya dulu. Saya ingin verifikasi dulu kepada Bu Metra. Bu Metra, menurut pendapat Ibu, apa yang dimaksud dengan clustering? Clustering adalah suatu kegiatan untuk menggrup-grupkan atau melakukan grouping kepada suatu data yang banyak menjadi grup-grup yang terpisah, gitu Pak. Menjadi data yang bergrup-grup antara satu grup dengan grup yang lainnya itu berbeda. Benar nggak ya Pak ya? Teruskan dulu. Kemudian data di dalam grup itu dia data dalam grup itu dia similar atau mirip satu sama lain. Mirip satu sama lain. Tapi dengan berbeda dengan grup yang lain dia significantly berbeda. Oke, good. Sudah betul pemahamannya. Saya cek lagi dengan Pak Rizky. Pak Rizky, apa yang dimaksud dengan clustering menurut persepsi Bapak? Bentar, Pak. Clustering adalah suatu kegiatan yang melakukan grouping terhadap suatu objek, di mana bukan suatu didapatkan objek, terhadap banyak objek. Terhadap banyak objek yang didapatkan dalam suatu data objek tersebut, di mana mendeskripsikan terhadap objek yang ada
untuk mendapatkan data yang similar ataupun yang berbeda-beda, dan grup itu bisa jadi grup itu berbeda-beda gitu Pak. Masih belum duduk Pak, ya. Coba saya cek lagi dengan Pak Leo. Silakan Pak Leo, apa yang dimaksud dengan clustering? Halo, Pak. Tes. Ya, silakan Pak Leo. Pengelompokan grup-grup yang sama ke dalam satu kelompok, kemudian saling terkait dengan kelompok yang lain, tetapi berbeda antara kelompok yang satu dengan yang lain, Pak. Hampir. Jadi dia mengelompokkan data di dalam grup, data yang sama di dalam satu grup, dan berbeda dengan grup yang lain. Grup yang lain. Oke. Siap. Oke, terakhir. Pak Fernandes. Apa yang dimaksud dengan clustering, Pak Fernandes? Izin Pak, izin menjawab Pak. Clustering adalah mengelompokkan suatu objek atau data berdasarkan informasi sesuai dengan data yang telah dideskripsikan serta hubungan antara satu data dengan data yang lain. Belum kebayang Pak Fernandes. Masih belum duduk. Ya. Oke, siap. Jadi ketika dia adalah kegiatan melakukan grouping terhadap banyak objek. Ya. Di grouping ke dalam beberapa grup di mana data-data di dalam satu grup itu dia similar satu dengan lainnya. Namun berbeda sangat dengan grup yang lain, dengan data yang similar di dalam grup yang lainnya. Jadi antara grup satu dengan grup yang lain datanya significantly different. Kebayang Pak Fernandes? Pak, siap. Oke, good. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan cluster analysis? Jadi cita-cita dari clustering adalah untuk mensegmentasi observasi kita kepada grup yang similar berdasarkan variabelnya. Jadi kalau Anda menggunakan variabelnya itu adalah secara income, ada kelompok-kelompok yang grupnya similar, income-nya kecil. Ada lagi kelompok grup yang similar, income-nya besar. Ada lagi kelompok yang similar, income-nya sedang. Ya. Jadi ada grup yang income-nya besar, ada yang income-nya kecil. Nah, ini adalah sisi income. Misalkan ini income. Ini adalah dari sisi pendidikan. Ini yang pendidikannya S1, ini S2. Nah, ini yang income-nya S1, income-nya kecil, tapi pendidikannya S1. Ada yang income-nya besar, pendidikannya S1. Ada yang income-nya sedang, pendidikannya S2. Nah, ini adalah kelompok-kelompoknya. Ini ada Pak Ihsan di sini misalkan. Income-nya berapa? Income-nya besar, pendidikannya S1. Ada yang ini Bu Metra, income-nya sedang, pendidikannya S2. Jadi gini ada mengelompok dia. Ya, mengelompok. Ini disebut dengan clustering. Jadi data di dalam cluster ini dia mirip, similar. Tapi dengan ini dan ini dia, antara ini dan ini dia berbeda. Ya, berdasarkan observe variabelnya yaitu income dan pendidikan. Nah, metode clustering analysis ini sering digunakan baik di marketing, di keuangan, di strategic management dan di human resource. Dalam rangka untuk membedakan pegawai-pegawai kita termasuk ke segmen yang mana. Oh, ini segmen pemalas, ini segmen rajin, ini segmen yang sedang-sedang saja. Atau ini kelompok segmen yang masih bisa maju untuk jadi pimpinan. Oh, ini segmen yang tidak bisa maju atau stuck di tempatnya aja. Jadi di meja kosongkan aja atau di non-jobkan. Ya. Atau dan ini yang segmen yang bisa untuk dilatih. Jadi misalkan Bapak Ibu bikin segmentasi di HRD, ini segmentasi non-job,
non-job. Banyak kan teman-teman kita yang di non-job kan ya, karena kasus. Ini segmentasi pimpinan, calon pimpinan, nah, pimpinan, calon. Ini atau pimpinan lah ya, ini pimpinan. Ini segmentasinya adalah yang dia apa istilahnya staff. Atau bisa juga berdasarkan performance. Ini yang performance-nya bagus, ya. Ini yang performance-nya ini performance-nya misalkan. Bentar ya. Saya kasih sebentar. Oke. Jadi kalau kita lihat bagi dua variabel, yaitu kinerja dan apa contohnya? Kinerja dan pendidikan. Ada yang kinerjanya bagus, pendidikannya rendah. Ada yang kinerjanya sedang, pendidikannya kinerjanya rendah, pendidikannya tinggi. Ada yang kinerjanya sedang, pendidikannya ini rendah. Nah, ini dari kinerjanya bagus. Tapi pendidikannya rendah. Ada berapa orang di sini? Misalkan ada 50 orang. Ini ada yang kinerjanya sedang, pendidikannya rendah. Ada berapa orang sini? Misalkan 70 orang. Ini ada yang kinerjanya jelek, tapi pendidikannya tinggi. Ada berapa orang ini? Ada 10. Nah, dari sini setiap data ini ada data demografinya kan? Ini orang-orang yang kinerjanya, sekolahnya tinggi, kinerjanya rendah. Ini kita kasih apa nama label personanya? Misalkan personanya pintar-pintar pemalas. Pintar tapi pemalas. Nah, itu persona kelompok ini. Ini pekerja keras. Nah, kinerjanya tinggi, ya pekerja keras. Pekerja keras karena dia tapi S1 ya. Yang ini lapeh makan. Nah, ada persona dari masing-masing kelompok. Ini kelompok lapeh makan. Ini persona apa? Agresif. Nah, ini pekerja keras agresif. Ini apa? Bariku ya kan? Pintar tapi bariku Bapak Ibu. Nah, ini S2 tapi barat ikor. Jadi bawaannya malas kerja gitu ya. Nah, data ini bisa digabung dengan data demografi. Kebanyakan lulusan mana nih yang kayak begini? Kita cek nanti lulusannya apa. Jadi universitas mana yang paling banyak? Ada universitas A misalkan. Oh, ternyata universitas XYZ nih. Nah, kemudian marital statusnya bagaimana? Oh, ternyata orangnya merit semua. Oke, kemudian usianya di rata-rata di berapa? 40 dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat persona dari kelompok Bare Ikua. Bare Ikua. Yang lapeh makan kebanyakan apa? Demografinya. Yang demografinya misalkan single atau sudah menikah, belum punya anak, kemudian kita lapeh makan dia ya. Atau yang banyak anak ya, anaknya 3 gitu ya, misalkan rata-rata anaknya 3. Sudah itu tinggal di daerah mana? Tinggal di tanah Tarok Jua misalkan, Tarok Bungo misalkan. Jadi kita scope ini, ternyata orang-orang yang lapeh makan tuh orangnya daerah sini, daerah lokasinya paling banyak. S1-nya di mana? SMA-nya di mana? S3 SMA-nya di mana? Jadi terbentuklah storytelling seperti apa keberadaan orang-orang yang lapeh makan ini.
Jadi kita bisa mengidentifikasi, jangan lagi ngambil rekrutmen dari SMA itu. Jangan dari universitas itu, dan jangan dari yang seperti itu. Jadi ada diadu dengan data demografinya, ya, terhadap personanya mereka. Sehingga ini kita bisa membuat profiling kepada pegawai. Yang mana yang kita cari adalah, kalau Bapak Ibu mencari yang bariku, ya Bapak cari yang di sini nih, yang personanya ini. Kalau yang lapeh makan, ya persona kayak beginilah. Cari di daerah Taruk Bungo misalkan, atau cari di Padang Lua. Nah, Basera itu yang model yang lapeh makan. Atau yang dia ambisius. Nah, sebagai HRD tentu kita mencari yang ambisius, ya, yang mengejar-ngejar karir gitu, ya, berpacu mengejar karir. Sekarang ada pertanyaan, tiba-tiba datang nih Pak Aryo Fernandes. Koordinatnya adalah di sini. Kinerja di sini. Kinerja rendah, pendidikan rendah. Tapi tidak ada kelompok personanya. Nah, kira-kira Pak Fernandes masuk kelompok yang mana ya? Ini koordinatnya Pak Fernandes di sini nih. Kira-kira Pak Fernandes masuk yang A, B, apa C? Ada yang bisa jawab? Kira-kira Pak Fernandes masuk ke yang A, B, apa C? Klasternya. Ini Pak Fernandes nih. Kemana Bapak Ibu? Coba. Di luar itu, Pak. Saya tanya A, B, C saja. Silakan Bu Metra, Ibu pilih mana? A, B, apa C? Tebak aja Bu Metra. Yang C-nya mana Pak? Nggak kelihatan. Ini C. Nggak gerak ya. Jangan lama-lama Bu Metra. C mungkin. Oh, Bu Metra pilih C. Oke. Pak Iksan. Makan, Pak. Pak Iksan pilih mana? Pak Iksan? Siapa Yang C, Pak. C, oke. Bu Rina? Yang B Pak. Bu Rina B. Pak Leo? Yang B. Pak Hodril, terakhir. Hadir, Pak. Pilih mana? Pilih B, Pak. Lapeh makan, Pak. Lapeh makan. Dekat. Dekat ke B. Jadi, yang betul adalah yang B. Karena jaraknya dia paling dekat. Jadi titik koordinat dari Pak Fernandes paling dekat dengan yang lapeh makan. Jadi Pak Fernandes masuk kepada kelompok lapeh makan. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan 3 klaster, ada pegawai baru nih masuk Pak Ovanto. Pak Ovanto masuk lagi. Dihitung jaraknya ke masing-masing klaster. Pak Ovanto masuk yang lapeh makan, bariku, atau ambisius. Nah, jadi ketika orang baru masuk, kita udah bisa hitung. Iko yang tipe-tipe lapeh makan punya modekonya. Lah bisa terukur barang tuh. Ya kan? Karajonya lapeh makan seh. Yang penting karajo. Yang penting karajo. Ya kan? Kok karajonya betul, kok karajo salah, bikola ditong. Yang penting sibuk. Penting modenya, gayanya sibuk. Padahal karajonya main Instagram. Ya kan? Padahal kerajunya main Facebook. Keceknya sibuk juga. Nah, itulah tipe-tipe pegawai lapeh makan. Nah, bagaimana cara kita mengukur? Nanti kita lihat. Kemudian, ya penggunaan clustering itu di semua industri ya. Di semua industri menggunakan clustering. Oke, apalagi sumber daya manusia. Bagaimana kita menentukan manusia itu adalah manusia yang
lapeh makan bare iku atau ambisius menggunakan clustering model. Ada 3 macam tipe clustering, yaitu yang disebut dengan exclusive clustering, overlapping clustering, dan hierarchical clustering. Kalau exclusive clustering, dia terpisah satu sama yang lain. Betul-betul berjarak, ya, berjarak dia barangnya, ya. Kalau yang overlapping, dia ada yang overlap, masih beradu barang tuh. Kalau hierarchical clustering, dia berpecah, kelompok-kelompoknya dia pecah-pecahan, ada pecahan-pecahan per masing-masing cluster. Exclusive clustering menggunakan metode K-means. Overlapping clustering menggunakan fuzzy. Dan hierarchical clustering menggunakan tree. Nah, di dalam K-means clustering, itu K-means merupakan one of the simplest algorithm, ya, yang mana K itu adalah jumlah dari cluster. Jadi kalau kita menggunakan K-means, K itu adalah berapa cita-cita kita, berapa jumlah clusternya, number of cluster. Means itu adalah rata-rata. Jadi kita mengukur berapakah jumlah cluster dan berapa nilai rata-rata di cluster, di variabel tersebut. Ya. Misalkan total populasi ada 100 misalkan. Dibagi atas grup 1, 2, 3, dan 4. Jadi kita ada 4 cluster. Setelah kita cluster ternyata di sini ada 20, sini 25, di sini 30, di sini 25 populasinya. Karena kita tentukan K-nya sama dengan 4. Clusternya sama dengan 4. Nah, ini contohnya. Jadi, setiap orang, di setiap pegawai, itu ada, kita bagi misalkan berdasarkan income dan education. Kemudian kita lihat mana yang mereka pilih untuk Pilpres tahun 2024. Mana yang cenderung mereka pilih. Misalkan dari Pak Iksan misalkan. Iksan Wijaya. Dia income-nya misalkan 10 per bulan. Kemudian education-nya dia S2, kemudian dia pilih Prabowo. Maka koordinatnya Pak Ihsan di sini. Ya, misalkan. Jadi tiap orang itu punya koordinatnya masing-masing. Setiap orang punya, ini Pak Ihsan Wijaya, ini Bu Metra, ini Bu Rina, ini Pak Ovanto. Nah, di mana ada similarity di dalam kelompok tersebut. Bahwasanya dia income-nya 10, 20, 30, S1, S2. 10, 20 juta, 30 juta per bulan. Ini S1, ini S2. Nah, ada kelompok-kelompok yang dia income-nya 10 dan pendidikannya S2 dan mereka rata-rata misalkan 70% memilih Prabowo. Ada lagi yang dia gajinya 25 S2 terus rata-rata 60% memilih Puan. Dominan Puan. Ada lagi yang dia gajinya 15 terus pendidikan S1 80% memilih HRS. Kemudian ada lagi yang gajinya 30 rata-rata, kemudian pendidikannya S1 rata-rata, dan mereka 85% memilih Gatot
Nurmantio. Nah, dominannya pemilihannya kepada Prabowo membuat klaster ini adalah klasternya Prabowo, klasternya Puan, klasternya HRS, dan klasternya Gatot. Di mana untuk Prabowo, dia dengan income rata-rata orang yang income rata-rata 10 juta dan pendidikan S2, mereka memilih Prabowo. Ya. Nah, sekarang datanglah Pak Leo di sini. Pak Leo. Kira-kira Pak Leo pilih siapa ya di dalam Pilpres besok? HRS. Ya, betul. Karena ada jarak antara Pak Leo dengan titik tengah atau Euclidean distance dari masing-masing klaster. Ada jarak dari sentroid, dari koordinatnya Pak Leo ke sentroid, titik tengah sentroid. Yaitu kita ukur jaraknya. Berapa jarak Pak Leo ke HRS, Prabowo, Puan, Gatot? Kita ukur, ternyata yang terdekat adalah yang ke Pak HRS. Ya, artinya Pak Leo Pilpres nanti mendukung HRS. Jadi kita sebenarnya udah bisa tahu siapa yang akan menang di Pilpres depan. Kalau kita terapkan metode ini dengan mengukur income dan education contoh. Jadi kita sudah bisa melakukan prediksi kepada pemenang Pilpres menggunakan metode clustering ini. Nah, bagaimana cara K-means ini bekerja? Jadi kita pertama-tama menentukan berapa jumlah K-nya, berapa jumlah cluster. Ya, berapa jumlah K, kemudian kita jalankan, nanti dia akan terbentuk posisinya masing-masing. Setiap orang punya posisi masing-masing kan? Ada mungkin masing-masing posisi. Ada yang income-nya ada yang income di sini, ada yang di sini jumlah anak misalkan. Oh, ada yang income-nya gede, anaknya banyak, ini dia. Income-nya sedang, anaknya banyak, ini dia. Ini anak 1 0 1 2 3 4 5. Jadi anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5. Income-nya menengah, anaknya banyak, ini dia. Income-nya kecil, anaknya dikit, ini dia. Jadi kita bisa melakukan mapping posisi kepada masing-masing panel, ya, masing-masing sampel. Kemudian cluster assignment, ya. Jadi kita mulai membangun cluster assignment, mencari dua cluster yang saling dia jaraknya dekat dan dia memiliki similarity yang tinggi dan memiliki dissimilarity yang tinggi kepada grup yang berbeda. Jadi dia similarity-nya kepada grup di dalamnya dia yang terdekat, kemudian dissimilarity kepada grup sebelahnya. Sehingga terbentuklah kelompok. Jadi timbul kelompok yang mana dia similar satu sama lain dan dissimilar kepada grup yang lain. Di mana nilai X ini adalah nilai koordinat dari sentroidnya atau titik tengah dari data yang diobservasi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan jarak antara Pak Leo ke masing-masing sentroid. Nah, kan tadi ada kita dapatkan kan sentroidnya ya. Ada dua data, sini ada titik sentroid. Sentroid kan. Datanglah Pak Leo di sini. Dia cenderung ke C apa ke E? Ya kan? Cenderung ke bare iku atau lapeh makan? Atau yang ke ambisius? Nah, cara mengukurnya menggunakan Euclidean distance. Yaitu rumusnya adalah akar dari U1 dikurangi V1 ditambah U2 dikurangi V2 kuadrat sama UQ dan Q. Jadi misalkan sini adalah
sorry, ini ini adalah U, ini V. Ini adalah titik ini adalah titik ini sini U1 U2 sini ya. Ini V1 V2 ya. Bisa juga pakai begitu ya. Nah, jadi kalau begini U1 dikurangi V1 kuadrat ditambah U2 dikurangi V2 kuadrat di akar. Untuk kita menghitung jarak antara titik 1 ke titik kedua. Contoh. Nah, ini XY-nya dia pakai U1 U2 ya. Oke. Misalkan di sini adalah titik Pak Leo. Pak Leo titiknya adalah 2,2. Sini 1 2 3 4 5. Oke. 1 2 3 4 5. Ini 5. Oke. Ini adalah 5,2. Berapakah jarak antara Pak Leo dengan Prabowo atau enggak? Pak Leo dengan Lapeh Makan? Kira-kira berapa Bapak Ibu? Bu Metra nih yang matematika, dosen matematika nih. Berapa jarak antara Pak Leo dengan Lapeh Makan, Bu Metra? Masih mute Bu Metra. Berapa Bu Metra rumusnya? Sebutkan aja rumusnya Bu Metra. Oke, saya dulu contohkan. Sama dengan jarak Pak Leo kepada Lapeh Makan. Siapa yang bisa jawab? Pak Hendri silakan. Rumus logaritma, Pak. Ya, apa logaritmanya? Pythagoras. Ya, betul. Berarti Apa rumusnya? 3 kuadrat ditambah akar dari 3 kuadrat tambah 3 kuadrat berarti 4 sekian, Pak. Salah, Pak. Akar dari 2 dikurang 5 kuadrat ditambah 2 dikurangi 2 kuadrat. Sama dengan 2 kurang 5, 3 kuadrat di akar. Sama dengan 3 kan? 3. Setuju? Ya. Setuju, Pak. Sekarang berapa jarak Pak Leo dengan Bare Ikua? Di sini adalah 2,5. Berapakah jarak Pak Leo dengan Bare Ikua? Akar dari 2 kurang 2 kuadrat. Sorry, salah Bu. Lapeh Makan itu bukan 5,2, 5,5. Tingginya kan 5. Jadi 2 kali 5 kan sama dengan akar 18. 3 kuadrat tambah 3 kuadrat kan 18 kan? Akar lebih 4 tadi, Pak. Ya, 4. Kalau 4 ya 4 koma ya Pak Hendri ya, betul. Ya, 4 koma di Pak. 2 anggap ya. Nah, sekarang berapakah jarak Pak Leo dengan Bare Ikua? 3, Pak. 3, betul. Ya, 3. Akar. Ya. Jadi Pak Leo cenderung orangnya Bare Ikua atau Lapeh Makan Bapak Ibu? Bare Ikua deh, Kak. Bare Ikua, Pak. Bare Ikua, Pak. Jadi Pak Leo itu ternyata Bare Ikua. Walaupun Pak Leo tidak ada di dalam data tersebut. Tetapi kita sudah bisa memprediksi bahwasanya Pak Leo orangnya Bare Ikua. Begitu juga ketika pegawai masuk ke kantor Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa mengukur ini pegawai yang masuk ini Bare Ikua atau Lapeh Makan. Udah bisa diukur dengan data-data yang kita miliki, data demografinya ataupun data income-nya dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita mengukur ini disebut dengan menggunakan Euclidean distance. Jadi apa definisi dari Euclidean distance? Silahkan jelaskan Bu Rina. Apa definisi dari Euclidean distance? Menghitung posisi satu titik berdasarkan jarak terdekat. Bukan. Euclidean distance adalah
jarak. Nah, hanya jarak, Bu. Jarak antara satu koordinat ke koordinat yang lain. Sedangkan hubungannya dengan clustering adalah kita menggunakan Euclidean distance ini untuk mengukur jarak dari satu koordinat individu kepada sentroid atau titik tengah dari masing-masing cluster. Nah, di sini kan ada cluster nih. Titik tengahnya sini. Nah, sekarang datanglah Pak Leo. Berapakah jarak Pak Leo ke titik tengah dari masing-masing cluster? Itu dengan cara kita menghitung berapa Euclidean distance dari Pak Leo kepada cluster 1, 2, dan 3. Misalkan cluster 1 jaraknya itu akar 18. Ini 3, cluster 3 jaraknya akar 8. Pak Leo termasuk ke cluster yang mana Bapak Ibu? Cluster 1, cluster 2, atau cluster 3? Jarak Pak Leo ke cluster 1 akar 18, cluster 2 3, cluster 3 akar 8. 3, Pak. Cluster 2, Pak. Cluster 3 dong. 3 yang terdekat. Karena dia yang terendah. Rendah nilainya. Jaraknya yang terdekat. Oke, good. Nah, dengan adanya K-means clustering, maka diketahui berapa jumlah K cluster, jumlah cluster yang terbentuk, kemudian menghasilkan berapa sentroid di situ, dan kemudian kita bisa menentukan data kita itu dia terdekat kepada sentroid yang mana, the closest centroid. Oke, contohnya lagi, ini adalah hasil cluster analysis, di mana ada 3 cluster. Di mana titik tengahnya di sini sentroidnya. Nah, jadi titik tengahnya itu dia mencari titik di mana dia ada di tengah dari semua data ya. Nah, itu disebut dengan, kemudian di sini adalah Pak Boy. Berapa jarak Pak Boy kepada masing-masing sentroid? Apakah Pak Boy ke cluster 1, cluster 2, atau cluster 3? Terdekat ternyata cluster 1. Nah, ini disebut dengan Euclidean distance-nya. Di dalam data, maka nampak bahwasanya cluster 1 itu memiliki jumlah observasi misalkan 12 data. Ya. Kemudian cluster 2 ada 8 observasi, cluster 3 ada 10 observasi, dan berapa jarak antara observasi di dalam cluster. Jadi antara koordinat itu, jarak antara mereka itu rata-rata berapa? Kalau menentukan sentroidnya itu gimana? Nanti akan terbentuk ketika kita melakukan clusteringnya nanti, Bu. Nanti yang akan menentukan dia sentroidnya di berapa nanti dari kita akan lihat nanti ketika kita lakukan clustering. Akan didapatkan nilai sentroid. Artinya gini, sentroid itu adalah nilai rata-rata. Jadi misalkan di cluster 1 itu ada 2 nih, usia nih. Maka nilai sentroidnya itu adalah nilai rata-rata dari kelompok orang yang ada di sana. Jadi usianya rata-rata berapa tuh? 33. Usianya di 33. Karena rata-rata kelompok di sini ada yang usianya 20, 40, nilai rata-ratanya 33. Kemudian ada income-nya 5.000, ada income-nya 25.000, ternyata income rata-ratanya adalah 18.000. Nah, jadi K-means ini berarti
K itu jumlah klaster, means itu nilai rata-rata. Jadi ini yang menentukan titik koordinatnya dia, titik sentroid ya. Koordinat sentroidnya dia. Menjawab Bu Rina? Ya, Pak. Oke. Kemudian jarak antar klaster. Nah, nanti masuklah di sini nanti jarak antar klaster sekian. Nanti masuk sini Bu Metra. Bu Metra masuk ke klaster mana? Jaraknya dia ke klaster 1 1,2, 2,3, 3,7. Bu Metra masuk ke klaster 1. Nah, jadi kita bisa mengukur jarak antara Euclidean distance antara Bu Metra dengan masing-masing sentroid. Oke, saya berikan contoh demonya. Excelnya. Kemudian Clementine-nya. Kemudian SPSS-nya. Oke, contoh tadi sumber daya manusia ya. Oke, misalkan ini adalah pegawai. Oke, ada pegawai di tempatnya ada 1, 2. Nih. Kinerja pegawai apa aja istilahnya di sana, Bu? Kalau di PNS, kinerja pegawai itu apa istilahnya apa saja ya? Atau Indikatornya, Pak. ya kan ada. Oke deh, kinerja itu kalau di sana apa istilahnya? Kinerjanya yang P1, P2, P3. Kalau di swasta kan ada yang performance 1, performance 2, performance 3 atau gimana? Kalau di PNS itu apa ya? Profesionalisme misalnya gitu, Pak. Bukan. Kedisiplinan. Gimana, Pak? Kinerja Profesionalisme, keteladanan, Oh, kedisiplinan. bukan. Maksud saya dari sisi penilaian kinerja untuk naik pangkat. Itu didasarkan dari nilai apa? Baik, amat baik, cukup kurang gitu. Oh, boleh. Kriteria. Mau begitu kan? Kalau nilai Kalau naik pangkat itu tergantung posisi ASN-nya, Pak. Kalau misalnya fungsional dia itu menggunakan sistem poin-poin, Pak. Misal guru misalnya, Pak, ada kredit poin namanya, Pak. Poin ngajar berapa, pelatihan berapa gitu, Pak. Oke. Atau gini deh, yang status deh, status. Ada yang non job gitu-gitu. Itu apa tuh? Non job, kemudian statusnya pegawai atau non job atau gimana? Ada juga kan? Itu di level penggolongan. angkat Biasanya kalau pendidikan akhir, Pak, ada prestasi kerja, ada perilaku kerja, 2 kelompok, Pak. Oke. Sebentar. totalnya nanti Pak itu kinerjanya baik, amat baik. Misalnya dari nilai sekian sekian itu amat baik, dari nilai sekian itu baik. Itu biasanya di SKP kita. Oke. Sebentar ya. Oke. Terlalu berat nih. Jadi ada yang kinerjanya yang baik. Sebentar ya. Aku agak hang deh. Oke. Excel. Kenapa Excelnya? Baik, amat baik gitu ya, Pak. Ya sebentar nih, saya Excelnya agak error nih. Coba saya ulang, tutup dari Excelnya. Close. Oke. Oops, kenapa ya? Excel.
misalkan pegawai. Ini pegawai 1, 2, kemudian ini dia. Nah, ini kinerja. Kinerjanya bisa dia 1 run between, kalau dia 1 kinerjanya bagus, 0 kinerjanya jelek, gitu aja lah ya. 0 dan 1, 0 dan 1. Oke, kinerjanya kita sini. Oke. Kemudian kinerja. Kemudian apalagi profesionalisme, apa tadi tuh? Profesionalismenya ada yang terus apa lagi tadi Pak Yahya? Keteladanan apa tadi? Disiplinan, Pak. Disiplin, Apalagi? profesionalisme, komunikasi, ketaatan. Komunikasi, Kepemimpinan. ketaatan. Kalau sudah level pimpinan, kepemimpinan namanya, Pak. Kepemimpinan. Nah, kayak gitulah ya. Nah, ini kan penilaian nih kan dari atasan, dari sesama pegawai, dari atasan gitu kan. Nah, kita pakai Likert lah ya. Run between 1 sampai 5 ya. Oke. Nah, terus dia dia menikah, marital statusnya kan bisa single, married, atau widower. Nah, kemudian education dia bisa S1, S2, S3 kan? Apalagi kemudian contoh terus dia lokasi dia bisa ditaruh di Sanjay, di Gulai Bancah, Anak Ayah, dan sebagainya lah ya. Nah, ini dia kalau dia ini harusnya 0 dulu ya. Kita harus back dulu ke 0 semua dulu supaya ini. Nah, single 1, married, widower, married, single, married, widower, married, single, widower, married, single. Pendidikannya misalkan S1, S2, S3, S1, S2, S1, S2, 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 0, 1. Kemudian ini S3 lah sini ya, 1, S3 kasih ini. Lokasi rumah di Taro, Sanjay, Gulai Bancah, Anak Ayah. Oke, ini data kita ya. Oke, file, save as, data. Oke, resource, data, string. Save as, kita pakai data CSV file. Oke.
Nah, sekarang kita buka Clementine atau buka SPSS dulu dah. Sebentar. Saya buka Clementine. Semuanya sudah ada Clementine kan? Nah, tinggal kita lihat dari sources data. Kita lihat dari var file. Kita dapatkan ini adalah dari data C user documents resource data clustering. Datanya data clustering, kemudian dia pakainya itu other titik koma ya datanya, iya titik koma ya pemisahnya. Kemudian kita decimal simbolnya koma, apply, oke. Kemudian kita outputnya kita taruh table, execute. Datanya sudah masuk, ya data sudah masuk, oke. Kemudian datanya itu kita refill operationnya kita lihat datanya berupa apa, data type-nya kita semuanya pakai range, datanya range, semua sebagai range, oke, apply, kecuali pegawai ya, oke pegawai juga masuk ya, oke. Terus mana yang data yang nggak dipakai kita pilih filter, kemudian yang pegawai kita drop karena kan pegawai nggak masuk kan namanya kan, apply. Kemudian kita pilih yang modelingnya berupa K-means clustering. K-means. Oke, K-means. Kita mau berapa cluster nih? Kita mau bagi menjadi 3 cluster lah. Oke, expert model. Annotation, oke, execute. Kita akan lihat datanya. Oke, ada 3 cluster di sini. Di mana terbagi menjadi masing-masing cluster itu datanya seperti ini. Jadi terbaca langsung oleh Clementine. Di kelompok 1 itu dia disiplinnya itu 2.3 dari 5 skornya. Rata-ratanya dia di 2.3. Terus dia itu di anak AY-nya 0, di gule bancahnya dia 25%. Kepemimpinannya dia 3,5 tinggi. Nah, ini yang kepemimpinan 3,5 nih. Kemudian ketaatannya 3,25. Komunikasinya 2,5 kecil. 25% itu menikah. Profesionalismenya 275. Ya. Tinggal di Sanjay 37%. Rata-rata single. Jadi kita bisa dapetin bahwasanya tuh mereka orangnya itu adalah single. Ya. Karena dia singlenya 62%. Dan kebanyakan tinggal di Sanjay dan Taro. Kemudian pendidikannya semua S1. Kemudian mereka itu meritnya cuma 25%. Single, kebanyakan single. Kemudian mereka leadershipnya paling tinggi. Leadership mereka itu leadershipnya tadi berapa ya? Kepemimpinannya 3,5. Ya, yang paling tinggi yang menonjol di mereka adalah leadershipnya 3,5. Nah, kelompok 2 itu dia tinggal kebanyakan duda atau janda, widower. Kemudian pendidikannya itu S2 50%. Terus mereka itu yang paling tinggi itu adalah di ini, komunikasi. Komunikasinya mereka yang bagus. Kemudian kelompok 3 mereka itu kebanyakan yang tertinggi itu adalah kinerjanya bagus. Ya, kinerja ini bagus banget nih, 4,25 kinerjanya tertinggi mereka, kinerja, menikah, terus pendidikannya S2 62% dan tinggal di Sanjay 62%. Kebanyakan mereka adalah merit 87%. Jadi ini tujuan kita untuk membagi kelompok pegawai. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari yang kinerja,
mereka ada di klaster 3 nih. Mereka-mereka inilah kinerjanya bagus-bagus. Kalau yang mau mencari yang kepemimpinan ada di klaster 2. Ini yang mereka yang skornya tinggi kebanyakan tinggal di Gule Bancah. Kalau kita mau mencari kepemimpinan kepemimpinan klaster 1 ya. Klaster 2 itu yang dia ke mana ya? Klaster 2 itu dia ke komunikasi. Ya, untuk kerjaan-kerjaan komunikasi kasihlah ke klaster 2. Jadi kita sudah bisa melihat kelompok pegawai berdasarkan skill set yang mereka miliki. Ini yang jago komunikasi ada di klaster 2, yang kepemimpinan di klaster 1, yang jago kinerja ada di klaster 3. Kebayang Bapak Ibu? Kemudian datanglah anak baru dengan koordinatnya masing-masing. Ya, mereka ada di klaster mana? Kita bisa mengetahui mereka, oh ini yang kinerja, yang komunikasi nih, yang komunikasinya bagus. Oh, datang Bu Rina. Oh, ini kepemimpinannya tinggi nih. Jadi kita nggak perlu datangkan psikolog ya untuk memahami Bu Rina ini apa. Cuma masukkan aja koordinatnya dia masing-masing, kita tahu Bu Rina ini kepemimpinan, langsung ditempatkan jadi kepala dinas. Nah, cocoknya Bu Rina ini jadi kepala dinas. Atau kalau Bu Metra cocoknya di komunikasi, cocok jadi komunikasi, jadi sekda misalkan. Komunikasinya bagus nih, bisa jadi sekda. Nah, jadi kita bisa melakukan rotasi pegawai berdasarkan apa yang menjadi kompetensinya dia. Jangan orang-orang yang mereka itu komunikasinya jelek, cuma 2,5 disuruh jadi sekda, nggak cocok. Ya, jangan orang-orang yang disiplinnya rendah disuruh jadi Satpol PP, nggak cocok. Menjaga kedisiplinan masyarakat, pemakai prokes. Jadi kita bisa melihat yang mau Satpol PP, jadi kepala Satpol PP, cari yang disiplin tinggi. Mana yang disiplin tinggi? Di sini nih, klaster 3. Siapa orang-orangnya di klaster 3 ini? Kita lihat. Siapa orang-orangnya di klaster 3 ini? Yaitu, kita taruh data ke sini, tembak ke sini, kemudian kita outputnya kita lihat. Execute. Nah, yang klaster 3 ini nih, pegawai nomor 2 ini klaster 3, pegawai nomor 4 ini klaster 3 nih. Nah, jadi kita bisa melihat siapa-siapa pegawai yang ada di masing-masing klaster untuk menentukan siapa yang ditugaskan jadi kepala Satpol PP. Nah, inilah metodologi yang digunakan menggunakan clustering untuk sumber daya manusia. Kebayang Bapak Ibu? Bayang, Pak. Bayang ya? Ada, Pak. Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya, coba Pak Rizky jelaskan bagaimana persona klaster 3. Seperti apa orang-orang di klaster 3, Pak Rizky? Pemimpinan, kinerja. Untuk klaster 3 itu kinerjanya sangat baik dan kepemimpinan dengan lebih dominan Pak, 3,5. Kemudian untuk taraf pendidikan itu yang dominan adalah S2, dan untuk status itu yang dominan adalah yang sedang menikah. Oke, jadi kita bisa melihat persona orang-orang. Jadi ini nama personanya apa Pak Rizky cocoknya? Kerja keras, Kinerja bagus, kinerja bagus, kinerja bagus. Ya, atau ambisius ya. Ambisius. Ya. Ambisius. Kelompok klaster 2 kira-kira cocok dikasih nama apa nih kelompoknya Pak Rizky? Untuk klaster 2 itu lebih ke humas Pak ya. Humas. Ya, komunikator. Ya. Komunikator ya. Klaster 1 cocoknya dikasih nama apa, Pak? Leadership. Kalau untuk klaster 1 leadership. Pemimpin masa depan.
Ya. Jadi inilah klaster kelompok pegawai yang bakal menjadi pemimpin masa depan, membantu orang lain, kepemimpinannya tinggi. Jadi yang mereka yang siap untuk ditempatkan menjadi pimpinan-pimpinan. Klaster 2 yang bagian bicara-bicara, yang ke publik, ke radio, nah itulah ke TV, jadi sekda, humas dari kebijakan dari Pemda. Dan klaster 3 adalah yang apa istilahnya? Kudu pacunya. Siapa yang di kudu pacu kan? Kalau ada kegiatan apa dia yang jadi kudu pacu, suruh kerjakan. Jadi ada yang tukang suruh, ada yang tukang kerja. Jadi yang pemimpin tukang suruh, yang klaster 3 yang tukang kerjakan, yang mengerjakan event. Nah, ini kita menggunakan Clementine. Metodologi kedua kita bisa menggunakan SPSS. Jadi kita bisa, kalau tidak pakai Clementine, kita juga bisa pakai SPSS. Nanti kalau Bapak Ibu mau, saya juga bisa pakai R. Tapi coding ya. Nah, kita open data. Tadi teks CSV. Datanya next. Yes, variable name sebagai judul, oke. Next. Semikolon. Next. Next. Finish. Oke, data sudah masuk. Nah, kalau di SPSS kita menggunakan analyze, kita menggunakan classify, k-means cluster. Jadi kita masukkan semuanya kecuali yang pegawai ya. Pegawai kan nama pegawai. Tetapi bisa juga sih ke pegawai, gak ada masalah. Ada pegawai. Kemudian kita masukkan semua data. Tapi kita lihat dulu, sebentar. Cancel dulu. Variable name-nya dulu yang pegawai. Artinya kalau pegawai itu nggak numerik dia. Artinya dia kategori. Ya, kategori dia di sini. Koma. Oh, numerik. Oh, sebentar. Ini string. Ya, datanya string dia. Oke. Kemudian ini measuring-nya dia nominal. Kinerja ini range dong. Scale. 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 Jadi scale itu adalah dia 1 sampai 10 itu scale ya, Bu. Kalau dia nominal itu dia masuk ke kategori jadinya. Scaling. Oke. Ini nominal. Oke. Data view. Kemudian data. Analysis. Analyze. Kita masuk ke classify, k-mean cluster. Semuanya masuk. String. Oh, dia nggak mau string. Ya udahlah. Oke. Baru kita 3 cluster kan? Oke. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Oke, cluster 1 terdiri dari 7 orang. Cluster 2 5 orang, cluster 3 8 orang, total 20 orang. Kemudian untuk kinerja paling tinggi di cluster 1 dan 2. Profesional dia paling tinggi di cluster 1. Nah, kalau jadi cluster 1 itu yang tertinggi itu profesional. Cluster 2 yang paling tinggi itu adalah kinerja. Cluster 3 yang paling tinggi itu adalah kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Oke, yang single nggak ada, merit untuk kelas 1 dan 2, widower nggak ada. Jadi kemudian pendidikan untuk klaster 2 dan 3 itu S1, terus yang kebanyakan tinggal di Sanjay di klaster 3. Jadi kita bisa melihat profil dari data tersebut menggunakan final clusternya. Ya. Agak sedikit berbeda ya antara hasil SPSS dengan, karena data tadi kan run between ya Bapak Ibu ya.
run between, dia kayak muter lagi kali dia. Tapi tadi saya udah copy paste kan, udah paste value kan tadi kan, udah saya bikin value tadi atau masih berputar dia, masih pakai rumus, mungkin dia masih rumus ya, sehingga dia hasilnya berbeda. Pakai rumus kayaknya Pak. Masih rumus ya, belum saya Beda. belum saya kunci ya. Nah, jadi ini yang menjadi output, dan kemudian inilah yang menjadi Bapak Ibu bagaimana menginterpretasikan terhadap hasil ini kepada per masing-masing klaster, apa yang menjadi personanya, namakan persona itu, ya. Seperti apa profilnya mereka di masing-masing persona. Jadi nanti ketika ada satu orang pegawai, kinerjanya 3, profesional ini dan ini, S1, S2, S3, dia masuk kelompok yang mana nih? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Jadi kita bisa melihat kecenderungannya dia, jaraknya mungkin dia nilainya nggak ada yang 4, nggak ada yang 5 gitu ya. 321, tetapi kita bisa mengukur. Ini anak ini masuk yang kebar-iku, lapeh makan atau yang ambisius. Berdasarkan jarak Euclidean distance dari koordinatnya si pegawai ke masing-masing klaster. Terbayang Bapak Ibu? Oke, good. Nah, inilah yang menjadi metodologi kita di dalam clustering. So far so good, ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Silakan. Harusnya hasilnya antara kami dengan SPSS itu harusnya sama Pak. Tadi kan ada. Tadi kan itu run between Bu datanya. Datanya run between itu artinya dia berputar terus Bu. Begitu masuk ke SPSS datanya berubah lagi dia. Karena dia bergerak terus ya. Belum dikunci datanya. Nanti kalau yang paling bagus itu yang mana? Enggak ada yang paling bagus. Di sini adalah dia untuk melihat profil dari masing-masing cluster, profil. Jadi kita bisa mengidentifikasi pegawai itu dia profilnya masuk ke yang mana. Kebayang Bapak Ibu? Ya yang tadi itu Pak kan kayak di apa tadi di kami itu di klaster 3 itu yang tertinggi itu kinerja gitu Pak. Ya. Tapi kalau yang di apa sepertinya di klaster 2 kinerja yang tinggi. Yang di SPSS kah? Atau yang di Clementine? Ya ini menurut pendapat saya. Oh iya, oke. Jadi bagaimana kita menentukan? Nanti kan bagaimana kita? Ada di itu juga datanya gitu loh Pak. Ya. Jadi bagaimana kita menentukan data ini ya Bapak Ibu? Jadi kalau kinerja 1, 2, dan 3, kelompok klaster mana yang kinerjanya paling tinggi Bapak Ibu? 1 dan 2 Pak. 2 Pak. 1 dan 2, 4. Saya ekspor dulu ya. Saya ekspor dulu ini ke Excel deh supaya datanya kelihatan ya. Oke. Munculnya apakah angkanya bisa muncul 2 angka di belakang koma? Saya coba tes dulu ya. Siapa tahu bisa muncul 2 angka di belakang koma. Oke. Kemudian File Explorer. Documents. STHs. Resource, data, class. Oh ya, tidak 2 angka di belakang koma ya, masih ini ya. Bisa nggak ini dibikin 2 angka di belakang koma? Oh, nggak ada, udah di given ya. Oke, jadi kalau diekspor ke Excel bisa nggak ya? File name nggak bisa juga ya. Oke,
setting untuk edit content in viewer. Oh, nggak bisa. In viewer. Ini bisa nih. Oh, nggak bisa juga pivoting. Oke, nanti kita lihat deh, Pak. Saya penasarannya kalau bisa dia 2 angka di belakang koma ya, supaya kita bisa lebih tahu mana yang tertinggi ya. Kalau ini kan dia sudah dibulatkan oleh dia ya. Atau barangkali di settingnya, barangkali dia kita bisa minta settingnya itu dia di settingnya ini kita minta dia 2 angka di belakang koma. Classify, min cluster. Bisakah 2 angka di belakang koma? Option. Initial cluster, cancel. Enggak ada. Udah given. Ya, kurang lebih seperti itu teknik yang kita gunakan di dalam melakukan clustering. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Pak Rizky, silakan. Semua sudah paham? Tugas Bapak minggu depan ini ya. Tugas Bapak Ibu minggu depan membangun ini. Kemudian datanya gunakan data real. Data sumber daya manusia di tempat Bapak Ibu. Jadi bentuk datanya terserah. Ya, mau datanya berupa Likert, berupa data real, data income, ya, gaji. Nanti dia akan mencari titik tengah secara rata-rata ya. Dia akan masing-masing cluster, ini kelompok ini income-nya 10 juta. Ini kelompok ini income-nya berapa. Jadi nanti usia berapa rata-rata. Jadi semakin banyak data-data yang Bapak Ibu masukkan yang Bapak pikir itu relevan, semakin bagus. Jadi Bapak Ibu bisa membangun persona atau membangun profil dari masing-masing cluster yang ada di tempat instansi Bapak dan Ibu semua. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas minggu depan? Iya Pak. Mau tanya Pak. Pak, mau tanya. Ada pengaruh nggak Pak jumlah data yang nanti kita kumpulkan dengan hasil terhadap hasilnya Pak? Jumlah data terhadap hasil nggak ada. Cuma nanti, ada, Pak, ya? Berarti minimal berapa pun. Bahwasanya nanti dia akan melihat ada berapa rekor di masing-masing cluster. Ada 8 rekor, ada 4 rekor, ada 8 rekor gitu ya. Jadi kelompoknya kelihatan ada jumlah rekor per masing-masing kelompok sih ya. Oke, tadi pertanyaan lagi dari Bu Metra, silakan Bu Metra. Ya Pak. Berarti kan nanti klasternya kita yang tentukan gitu Pak ya. Ya. Ya, jumlah klaster. Terserah Ibu. Terus iya. Terus saya mau ini Pak izin, saya sudah mungkin pertanyaannya mengenai aplikasi nih Pak, boleh Pak? Ya, kenapa Bu? Saya sudah coba install Clementine. Itu nggak bisa dijalankan gitu Pak setelah diinstal, jadi saya masih belum nyoba. Siapa yang gitu. sudah berhasil? Kira-kira salah. Siapa yang sudah berhasil menginstal Clementine untuk yang versi trialnya? Pak, yang dari Bu Metra Linda tadi Pak, sebetulnya saya juga mau bertanya itu tadi Pak. Nah, kita kan software itu kita download Pak. Ya. Sudah kita awalnya kan dibacanya sebagai virus Pak, ancaman katanya Pak. Kita matikan security-nya, antivirus segala macam itu Pak. Masih di download Pak, tapi ketika dijalankan korup katanya Pak. Itu masalah yang satu Pak. Nah yang keduanya Pak, jadi pertanyaan juga dengan materi yang kemarin itu Pak, saya mencoba memasukkan hasil dari survei ke siswa saya Pak, pengaruh dari tempat tinggal, tamatannya dari mana. Tapi hasilnya nanti di VPLU-nya 6. 6. Ya. Itu apa yang maksudnya? Terima kasih Pak. Jadi jumlahnya terlalu sedikit Pak. Jadi kalau begitu jumlah sampel Bapak ada berapa orang yang Bapak teliti? 15 Pak. Kurang. Jadi saran saya pertama bisa menggunakan di double jadi Anda bootstrapping dari 15 itu Anda double counting gitu ya. Jadi 30, tapi datanya yang sama ya Pak ya. Atau Bapak jadikan 15 dikalikan 10 jadi 150. Datanya yang sama. Karena datanya terlalu kecil. Atau Bapak bisa menggunakan SPSS statistik untuk
melihat mana yang paling berpengaruh. Misalkan begini ya. Nah, jadi saya pakai SPSS statistik di data ya. Ini kinerja ya. Kemudian kita analisa menggunakan, kita melihat mana yang paling berpengaruh pada kinerja, regresi linear, kemudian kinerja sebagai dependent variable, kemudian kepemimpinan, ketaatan, komunikasi, mana yang paling berpengaruh kepada kinerja. Ya. Kemudian ini enter, kita pakai aja enter, kita oke, kita jalankan. Kita akan lihat. Nah, muncul walaupun datanya sedikit ya. Jadi terlihat 0,05 komunikasi yang signifikan ya Bapak Ibu ya. P-value mendekati 0,05, lebih sedikit. T statistik di atas 2. Dan ini dia paling berpengaruh kepada komunikasi, paling berpengaruh kepada kinerja. Data kita data dummy ya. Nah, Excel ini memang banyak kekurangannya ya, makanya tidak disarankan. Saya rekomendasi Bapak menggunakan Clementine atau SPSS statistik ya, untuk lebih lebih padat gitu ya, lebih duduk barangnya ya dalam penelitian. Kalau Clementine bisa saja dengan ini kita datanya sama nih ya, kemudian kita field operationnya kita tambahkan. Di sini kita tambahkan di sini untuk data type, kemudian kita seleksi datanya, kemudian kita lakukan modeling menggunakan regresi. Kemudian untuk type-nya ini semua sudah oke, pakai range, oke, apply. Kemudian filternya kita pegawai dicoret, kemudian ini coret, satu coret. Kita pakai yang tadi aja ya dulu ya, kepemimpinan, ketaatan, kinerja, oke, apply. Kemudian di sini yang menjadi output adalah kinerja sebagai output, apply. Kemudian ini kinerja, kemudian kita pilih expert, oke, analyze, execute. Mam, suaranya mam, bocor. Oke, kita lihat hasilnya. Sini, ternyata yang paling berpengaruh adalah ketaatan. Ya, datanya berubah ya tadi ya, datanya dengan data yang berbeda ya. Datanya tadi kan sudah run between tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang signifikan, yang komunikasi. Oh, tetapi ketaatan itu dia minus ya. Kenapa ketaatan paling signifikan? Dia T statistiknya 1,26 minus. Yang ini komunikasi. Ya, harusnya komunikasi ya. Ini kenapa minus ketaatan? Oke, sebentar. Enggak, barusan memang komunikasi. Iya, harusnya komunikasi ya. Oke. Pak, sebelum lanjut Pak, sebentar Pak. Tapi kan Bapak mengatakan sampel saya terlalu sedikit Pak. Ya. Nah, saya mencoba untuk kemarin itu yang double counting. Tapi yang terakhir saya memakai data itu penilaian tamu terhadap kepuasan di hotel Pak. Dengan variabelnya itu makanan, kebersihan, karyawan, dan fasilitas Pak. Oke. Dengan 15 data itu ketemu Pak, keluar angkanya Pak. Tidak ada yang string number itu keluar Pak, string 6 itu Pak. Oh, coba Bapak share screen. Coba silakan di share screen deh, kita lihat sama-sama. Heng Pak, sebentar Pak, heng. Jadi pendekatan lain yang tadi bisa menggunakan Excel. Nah, kita buka file Excel yang tadi. Oke.
Oke. Nah, layar saya muncul Bapak Ibu? Oke, kita coba tes. Layar saya sudah muncul? Oke, kita tes data. Oh, kok hilang data ini, data analisisnya ya? Sebentar. Option. Adds in. Go. Analisis toolpack, oke. Data. Mana ada data analisis toolpacknya nih? Kok hilang dia? Lagi error nih. Harus di refresh lagi nih. Save. Oke. Saya ulang lagi. Lagi ada error nih Excelnya. Udah bisa muncul Pak Odril? Masih hang? Posisi saya tidak merespon sekarang Pak. Aduh, oke. Nah, jadi sebentar ya, Excelnya saya buka dulu. Oke. Data. Nah, Ini analisis. Regression. Input range dari kinerja. Kemudian X range dari profesional, kemungkinan. Label. Kemudian kita pilih output range-nya di sini. Kita lihat muncul nggak? Nah, oke, muncul kan? Yang masalah dihadapi Pak Hodil di sini nggak muncul ya p-value-nya ya, kosong gitu ya Pak? Pak Hodril? Oh, Pak Hodril terputus, sinyalnya hilang. Oke, jadi konsepnya juga sama ya Bapak Ibu, bisa menggunakan Excel, tetapi masalahnya adalah di Excel keterbatasan kolom. Dia maksimal cuma 16 kolom ya, 16X, 1Y regresinya ya. Nah, di sini kita bisa melihat, oh p-value-nya beda ya, sama ya tadi karena kita run between ya. Beda antara tadi ya, yang di SPSS dengan di Excel agak beda ya. Nah, kemudian tetapi yang komunikasinya dia apa tadi, ketaatan, mana ketaatan. Nah, tadi dia negatif ya, di sini positif karena datanya data run between ya. Jadi berubah datanya. Kalau dari sini nggak tampil Pak, di layar kami nggak tampil Pak. Layar nggak tampil. Saya belum share screen kah? Nggak. Dari tadi saya ngobrol. Hanya Bapak. Dari tadi saya ngobrol kok kenapa nggak ada yang ngasih tahu ya? Bu Metra diam aja. Ya. Jadi data analisis, kemudian regression. Nah, ini ada kinerja, ada input X range, kemudian oke, dapat hasilnya seperti ini. Jadi tetap keluar hasil p-value ya Pak ya. Tes statistik juga ada. Walaupun datanya cuma 20 ya. Nah, cuma 20 data. Tetap keluar. Ya, no issue sebetulnya. Jadi tapi keterbatasan Excel adalah dia hanya bisa 16 kolom. Kalau di atas 17 sudah nggak bisa kita tes. Data, analisis, regression. Oke. Ini kita ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Wah, pas 16 nih. Ya udah boleh dah. 16 output range oke. Ya ini pas 16 dia. Nah, ada yang num gini ya Pak ya. Halo Pak Hodril. Iya Pak, kayak gitu. Nah, ada yang num. Ya, num ini memang dia apa istilahnya, untuk data-data yang dummy ya, dummy variable ya. Jadi memang 1 dan 0 ya. Nah, jadi
saran saya Anda sebaiknya kalau begini pakainya SPSS saja. Keterbatasan ini keterbatasan di Excel ya. Ini keterbatasan di dalam Excel. Untuk dummy variable dia kurang bagus dia bacanya ya. Berbeda dengan kalau kita menggunakan SPSS. Coba kita tes SPSS untuk dummy variable. Analisis, menggunakan regresi linear, kemudian kita independennya kinerja, ini komunikasi profesional. Ini kita masukkan semua saja ke sini, semua kah? Oke, sudah. Oke, maka kita dapatkan semuanya hasilnya, Pak. Jadi ini ada keterbatasan di fungsi Excel ya. Nih, ternyata yang signifikan banyak nih Pak. Profesional signifikan. Enggak. Kurang di atas 0,05 ya. Disiplin signifikan, komunikasi signifikan. Dengan bertambahnya variabel dia menjadi signifikan ya. Nah, ini taruh dan goleh banca signifikan mempengaruhi juga. Nah, jadi dia mempengaruhi secara signifikan. Jadi datanya muncul semua nih, walaupun datanya berupa data dummy variabel ya, 1 dan 0. Jadi ini memang banyak keterbatasan di dalam Excel. Sebaiknya menggunakan SPSS statistik atau menggunakan Clementine. Kebayang Bapak Ibu? Iya. Oke, ada pertanyaan? Ini Pak yang tadi Pak yang nggak bisa install Clementine itu salahnya di mana ya Pak? Oh, kalau nggak bisa nginstal, siapa yang kemarin berhasil nginstal? Nggak ada yang berhasil menginstall? Dia filenya itu korup. Filenya korup. Tapi di kelas sebelumnya tuh ada yang berhasil tuh ya? Oke. Kalau nggak pakai Clementine, Bu, Ibu coba pakai SPSS deh. Rata-rata kita punya SPSS punya kan? Iya, Pak. Nah, pakai SPSS saja Bapak Ibu. Ya. SPSS itu keterbatasannya dia jumlah row. Jadi kalau untuk data-data besar, big data, SPSS tidak rekomen. Kalau data Clementine saya bisa running data row 13 juta Bapak Ibu. 13 juta row pakai Clementine masih selesai sama dia. Kalau pakai SPSS statistik udah nggak kuat. 13 juta row dia udah nggak bisa jalankan. Jadi saya pernah terakhir pakai Clementine itu 13 juta sampai 15 juta row dia masih bisa makan prosesnya ya. Untuk data transaksi ya. 15 juta row data dari SQL. Jadi koneksi langsung ke SQL, langsung jalankan di Clementine. Itu masih bisa running. SPSS keterbatasannya dia nggak bisa untuk big data. Tapi untuk memproses dia bisa. Kan data Ibu kan tidak big juga kan? Sebenarnya datanya masih relatif masih kecil. Bisa menggunakan SPSS. Ya. Dicoba dulu pakai SPSS ya Bu Metra. Kalau nggak punya software, pakai coding R. Jadi kita nanti kalau mau Ibu Metra ngoding. Tertarik Bu Metra? Tertarik tapi belajar dulu ya, Pak. Belajar dulu pakai R Studio ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk sesi ya silakan. Menentukan klasternya itu berapanya itu bagaimana pada dasarnya gitu Pak? Ibu kebutuhannya, Ibu butuhnya berapa klaster? Misalkan Ibu mau betul-betul terpisah nih antara yang komunikasi, ketaatan, kepemimpinan segala macam, Ibu mau terpisah 5, Ibu mau cari 5 kelompok. Yang ini kepemimpinan, ini ketaatan, ini komunikasi, ini disiplin. Itu artinya butuh 5 klaster. Nah, kalau enggak nanti dia masih dalamnya masih mengelompok di dalam kan, di satu klaster ada yang kuat kayak itu kan, yang leadership sama profesionalismenya, Pak, yang leadership ada di 2 klaster gitu kan, jadi nggak ketahuan nanti jadinya mana yang nggak membelah dia ya. Nah, saran saya sih jadi kalau lebih banyak klaster lebih spesifik ya, gitu lebih Pak. niche dia, kelompoknya lebih kecil, lebih niche ya. Berdasarkan focal point ya, tema yang Ibu mau lihat ya. Temanya Ibu cita-citanya mau lihat berapa kelompok pengennya supaya lebih dapat terlihat secara tematik dia bisa lebih menggambarkan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, nanti setelah ini nanti di sesi kedua kita akan Bapak Ibu akan
mempresentasikan hasil karya Bapak Ibu di tugas minggu lalu, ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tugas yang kemarin sudah kumpul bisa presentasi untuk menjelaskan kepada kelas kita semua terhadap penelitian yang Bapak Ibu lakukan di instansi yang Bapak Ibu diami, dan artinya ada PowerPoint deck-nya dan juga jurnalnya. Jurnalnya sudah seperti apa perkembangannya. Jadi kita akan mulai nanti kelasnya sekitar jam, ini baru azan, Bukit Tinggi azan jam berapa ya? Jam 3:30 azannya? Jam 4, Pak. 3:30. Oke, jadi kita break sampai kita mulai lagi kelas jam 4 kurang 10. Atau mau jam 4 aja pas? Jam 4 aja, Pak. Oke, Jam 4 aja, Pak. baik. Kita mulai kuliahnya, kita sesi kedua jam 4. Baik Bapak Ibu, siapkan materinya untuk Anda presentasi nanti, biar langsung penilaiannya langsung keluar ya. Kita mulai lagi perkuliahan jam 4. Jangan lupa kopi dan pisang goreng. Demikian, sampai ketemu di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.